istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Shalom adik-adik, selamat datang kembali dalam ibadah sekolah minggu online Pargemi Jemaat Koinonia Kupang bersama Kak Robi dan juga Kak Glenn beserta kakak-kakak pelayan par lainnya. Kak Glenn, bagaimana perasaannya Kak Glenn hari ini? Wah, perasaan Kak Glenn bersuka cita. Kalau perasaan Kak Robi dan adik-adik di rumah, bagaimana? Kak Glenn, kita kan punya yel-yel. Oh iya betul. Kita coba tanyakan kepada adik-adik kita di rumah. Adik-adik di rumah, kalau Kak Robi bilang ada sukacita, kita jawabnya Joy, 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 sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Silakan Kak Glenn coba tanya. Ya adik-adik, kita coba sekali lagi ya. Nah, adik-adik, ada sukacita? Joy, 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 sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Oh iya Kak Glenn, kalau Kak Robi lihat Kak Glenn, penampilannya sedikit berbeda. Teman-teman juga ada sedikit berbeda. Kak Glenn pakai, ini namanya apa Kak Glenn? Tilangga, Oh, ini motif dari daerah mana Kak Glenn? rote. Wah, Rote, kita sapa dulu. Hai adik-adik di rumah yang dari Rote. Halo. Nah, Kak Robi, memasuki bulan Mei sebagai bulan bahasa dan budaya, minggu ini kita tampil berbeda. Ya. Kita memakai perlengkapan pakaian adat. Oh ya. Kak Glenn dari Rote, Kak Robi dari Ini Timor. dan Ya. Alor juga Berbagai daerah ya Kak Ya, Glenn ya? berbagai Oke. daerah. Wah, kalau begitu, karena kita sudah berpenampilan dengan berbagai suku dan bahasa, maka saatnya adik-adik di rumah juga bangkit berdiri.
kita akan memuji dan memuliakan Tuhan walaupun adik-adik ada di rumah. Adik-adik silakan berdiri, kita angkat pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik, Kak Alan. Kita sama-sama katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Oke. Dengar Dia panggil namamu. Oke. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh kira aku jawab ya. Ya, Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh Puji Tuhan. giranglah, puji Tuhan. Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Tarik napas dalam-dalam. Dihembuskan. Tenang dulu. Kita akan berdoa. Kita lipat tangan. Kita tutup mata. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat daripada anak-anak. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena di pagi hari yang indah ini, Tuhan Yesus masih jaga kami. Tuhan Yesus masih pelihara kami. Sehingga kami ada saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkatinya. Inilah doa dan harapan kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kami. Kami datang dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Nah, adik-adik, tema kita dalam sekolah minggu hari ini adalah Berkarya dalam berkat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap setia, menjaga karena Dia tetap menjaga kita, merawat, serta menyertai kita semua. Buktinya, sampai saat ini, adik-adik yang di rumah, kakak-kakak pelayan PAR, ada Kak Glenn, ada Kak Chandra, ada Kak Jeremy, Kak Ade, Kak Aldi, dan Kak Alan, masih ada di sekolah minggu ini. Untuk itu, mari kita sama-sama bersuka cita. Bukan begitu Kak Glenn? betul Pak Robi. Nah, untuk itu kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Big or Small. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, pakai gerakannya adik-adik. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita Tuhan berharga. membuat kita berharga. Ya, bekerja. Bekerja, Berkarya. berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan Bersama kita Tuhan bisa. aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Turun semuanya. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, Bertalenta. bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Big or small, short and tall, Semua dicintai Tuhan Yesus. dicintainya. Tuhan Tuhan membuat kita membuat berharga. kita berharga. Ya, bekerja. Bekerja, Berkarya. berkarya Bagi kemuliaan. bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan kita semua bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa.
sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Turun semuanya. Ye, sa, aku bisa. Bertalenta. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Tepuk tangan. Oke adik-adik di rumah, silakan duduk. Memang Kak Glenn, kalau bersama Tuhan pasti kita bisa. Baik, adik-adik duduk, siapkan Alkitabnya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dedi. Kak Glenn kenal Kak Dedi? Kenal. Kenal ya, pasti Pastinya anak-anak di kenal. rumah juga kenal. Kak Dedi yang akan membawakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, adik-adik, kita akan angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Musik alat. Kita katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Yang tertanam di dalam hati kita. Ku tanam di hatiku. Bahkan dia akan bertumbuh subur dan berbuah. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah. Karena Yesuslah lebat. pertolongan kita. Yesus tolong padaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Dia tertanam di dalam hati kita. Ku tanam di hatiku. Dia ingin bertumbuh subur dan berbuah. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesuslah pertolongan kita. Yesus tolong padaku. Adik-adik ini bersama Kak Dedi dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, sebelum Kak Dedi mulai dalam pemberitaan firman Tuhan, Kak Dedi persilakan untuk kita semua menyiapkan Alkitab sebagai tempat untuk kita membaca firman Tuhan hari ini. Kak Dedi persilakan 5 detik mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. Baik, yang sudah menyiapkan Alkitab boleh duduk kembali. Ya, duduknya jangan lupa jaga jarak, paling tidak 1 meter lah. Ya, kemudian yang berikut, tolong jangan beribut selama pemberitaan firman Tuhan. Baik adik-adik semua, sebelum pemberitaan firman dimulai, kita akan berdoa. Semua boleh lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati agar apa yang kami dengar boleh kami simak dengan baik dan kami renungkan serta kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya, baik adik-adik semua. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Lukas pasal 24. Kitab Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai 53. Ya, silakan dibuka Alkitabnya. Ya, kalau sudah dapat, Kak Dedi akan bacakan bagi kita semua dan adik-adik juga boleh membaca dari rumah. Ya, kita mulai ya. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Baik adik-adik, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah berkarya dalam berkat Tuhan. Sebelum Kak Dedi menyampaikan perenungan hari ini, Kak Dedi akan mengajak kita semua adik-adik untuk menyaksikan drama singkat yang akan diperankan oleh kakak-kakak pelayan PAR. Oke, silakan saksikan yang berikut ini. Berkarya dalam berkat Tuhan. Pagi ini ada yang berbeda, tak seperti biasanya. Hari ini anak-anak mulai memasuki minggu ujian dan mereka mempersiapkan diri. Mira dan Sony adalah sahabat yang selalu mendukung. Hai Sony, Hai Mira, dari mana nih? dari sekolah minggu memangnya lu sampai sekolah minggu? Hi, sekolah minggu buat apa leh? Beta nih su tahu semua lagu. Cerita juga su dengar ulang-ulang, bosan ah. Sonde boleh begitu Sony. Ketemu di sekolah minggu tuh untuk ketemu Tuhan Yesus lewat kawan-kawan dan pelayan PAR juga. Kalau lu sonde mau pi, itu artinya lu sonde mau ketemu Tuhan Yesus. Aduh Mira. Tuhan Yesus itu yang beta tahu tuh di surga sana. Bukan di tempat sekolah minggu yang di tempat tante Ana pengrumah tuh. Karmana nih? Ina sudah, be pulang doe. Ingat minggu depan sekolah minggu. Jangan terlalu banyak bohong, bedo. Lu jalan sana. Mira akhirnya pulang. Perasaan Mira sangat kacau mendengar perkataan Sony, sahabat masa kecilnya. Sedih, marah, tapi juga bertanya, apakah sungguh Tuhan Yesus hanya di surga? Keesokan harinya, Mira dan Sony pergi ke sekolah pagi-pagi benar. Karena hari itu adalah hari ujian pertama mereka. Mira, su belajar kok? Sudah kok lu? Beta belajar buat. Sebentar ingat jawaban harus kasih. Beta suka tahu ben kawan-kawan yang lain dong. Be sonde mau. Orang ujian tuh kerja sendiri-sendiri. Kecuali tugas kelompok, nah itu baru katong kerja sama-sama. Ih, lu sombong le Mira Lu lihat sana nanti, siapa pun nilai yang paling tinggi. Lu kau beta. Lalu Sony meninggalkan Mira. Sony pun bergabung dengan teman-teman lainnya. Mira sebenarnya gugup menghadapi ujian ini. Apalagi mendengar perkataan Sony membuat Mira kurang rasa percaya diri. Tiba-tiba Mira masuk ke dalam kelas dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai beta. Tuhan, beta akan mengikuti ujian. Tuhan Yesus tolong agar beta bisa ingat apa yang beta sudah belajar dan beta sonde menyontek. Karena beta tahu Tuhan Yesus sonde suka hal-hal yang sonde jujur. Tuhan Yesus tolong beta. Amin. Setelah berdoa, bel sekolah pun berbunyi. Tanda masuk kelas dan ujian akan segera dimulai. Shalom anak-anak. Shalom Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Hari ini sudah siap untuk ujian? Sudah Pak. Pak berharap anak-anak dapat mengerjakan soalnya dengan baik sehingga mendapat nilai yang baik. Ya anak-anak? Ya Pak. Ya Pak. Baik, Pak akan bagikan soal dan lembaran untuk diisi. Ini soalnya.
Ingat, tidak boleh menyontek ya, anak-anak. Jangan kerjakan dulu. Nanti kalau Pak suruh kerjakan baru ini lembaran. Pak suruh kerjakan baru kerjakan. Jangan kerjakan dulu ya anak-anak. Ya, baik, sebelum mengerjakan soal, anak-anak berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, tas-tas ditaruh di samping. Ditaruh di samping, jangan ada yang menyontek ya anak-anak ya. Ya, silakan bekerja. Setelah dibagikan, murid-murid mulai mengerjakan soal, termasuk Sony dan Mira. Waktu pun terus berjalan. Wih Randi, nomor 2 dulu kawan. Wih Randi, lu begitu ya kawan? Sabar beta juga belum dapat. Be masih cari nih. Randi, Sony, apa ada yang tidak jelas? Tidak Pak. Ya, silakan lanjutkan. Jangan menyontek. 1 jam berlalu. Waktu pun selesai. Tiba saatnya mengumpulkan lembar ujian dan pulang. Mira mengumpulkan pertama. Miro, sukumpul nah. Sudah besok habis nah. Ih, lu bantu bete dong kawan nomor 10 esai itu. Tolong dong Mira Ya, waktunya selesai. Silakan dikumpul. Waktunya selesai, silakan dikumpul. Dan semua murid mengumpulkan soal. Ingat, langsung pulang ke rumah. Jangan lupa berdoa baru pulang, anak-anak. Ya Pak. Berdoa dulu baru pulang. Jangan lupa minggu depan Pak akan bacakan hasilnya. Ya baik, selamat siang anak-anak. Siang Pak. Dalam perjalanan pulang, Sony dan Mira bercakap-cakap dan Sony tidak mau berteman dengan Mira karena tidak memberikan jawaban. Mira be baru tahu lu nih kawan. Ketumbak kawan sebegini lama nih. Lu pungsa kikir le, lu sen bisa mau bantu beta nih. Bukan begitu Sony. Bukan beson mau bantu lu. Tapi beta mau lu juga belajar supaya jadi anak pintar. Sudah. Mulai ini hari ketunda jam batogor, jam omong le. Ketunda son bakawan. Mira sangat sedih. Sony temannya sejak kecil tidak lagi mau berteman dengan dia. Sesampainya di rumah, Mira masuk kamar Sana kan bilang dan Prof, tak? mengadu Yang tadi yang pada Tuhan Yesus lewat doa. I'm sorry. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan su berkati beta sehingga beta bisa lewati ini ujian. Tapi Tuhan Yesus, beta sedih karena Sony mau bakawan dengan be. Tapi beta yakin Tuhan Yesus akan tetap jadi beta punya kawan yang setia. Tuhan, jangan tinggalkan beta. Amin. Seminggu berlalu, ujian pun selesai. Tak terasa, tiba saatnya Mira, Sony, dan anak kelas 4 lainnya akan menerima hasil kenaikan kelas. Shalom anak-anak. Shalom Pak. Hari ini Pak akan membacakan hasil ujian anak-anak dan juga Pak akan mengumumkan
siapa yang naik ke kelas 5 dan siapa yang tidak naik kelas. Tapi sebelum Pak membacakan, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Pak akan membacakan. Kalau Pak bacakan namanya, anak tersebut harus berdiri. Randi, mana Randi? Randi. Saya Pak. Selamat Randi, kamu naik ke kelas 5. Beri tepuk tangan dulu buat Randi. Tapi ada yang Pak mau sampaikan kepada Randi. Randi harus lebih rajin lagi belajar. Dan juga Randi harus percaya diri. Percaya kemampuan yang ada. Ya Randi ya? Siap, Pak. Baik, Randi silakan duduk Randi. Yang berikut Dimas, mana Dimas? Dimas. Ya, Dimas berdiri Dimas. Selamat, kamu mendapat peringkat 2, ranking 2. Dimas. Waduh. Dimas, kamu tingkatkan lagi belajarmu nanti di kelas 5 supaya kamu di kelas 5 mungkin bisa mendapat peringkat 1. Ya Dimas ya. Baik, silakan duduk. Tiba saatnya Pak Guru mengumumkan siapa yang menjadi juara kelas dan yang tidak naik kelas. Ya baik anak-anak, saatnya Pak akan membacakan anak yang mendapat ranking 1 dan juga anak yang tidak naik kelas. Pak berharap ini yang mendapat ranking 1, dia lebih lagi tingkatkan belajarnya supaya nanti di kelas 5 dia bisa mempertahankan peringkatnya. Dan juga anak yang tidak naik kelas nanti, Pak berharap dia bisa berubah dan juga lebih semangat dan rajin belajar. Mengerti anak-anak? Mengerti Pak. Baik, Pak akan bacakan. Yang mendapat peringkat 1 atau ranking 1 yaitu Mira. Mana Mira? Beri tepuk tangan dulu buat Mira. Beta kok. Iya kamu Mira. Mira silakan berdiri. Mira berdiri di situ. Mira, kamu anak Sony. Tolong tenang Sony. Ya Pak. Mira, kamu anak yang rajin dan nilaimu pun tertinggi di kelas ini. Mungkin Mira bisa maju ke depan sini. Ya Mira, anak pintar. Tolong sampaikan kepada teman-teman rahasia supaya teman-teman bisa termotivasi. Bagaimana Mira bisa mendapat nilai tertinggi atau ranking 1? Silakan Mira. Salam, selamat pagi semua. Shalom. Pertama-tama beta mau ucapkan terima kasih untuk bepung sahabat yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus. Karena beta punya rahasia terbesar sampai beta bisa dapat juara 1 adalah Tuhan Yesus. Nah kawan-kawan, beta hanya mau kasih tahu kalau ketong semua harus tetap andalkan Tuhan Yesus dan harus berserah kepada Dia. Karena dengan begitu, ketong akan dapat lakukan segala sesuatu, termasuk belajar dengan sungguh-sungguh. Beta juga mau terima kasih untuk Pak Ya Mira. dan teman-teman semua karena beri beta kesempatan untuk bersaksi di sini. Terima kasih, salam. Shalom. Baik, silakan duduk Mira. Beri tepuk tangan dulu untuk Mira. Luar biasa. Kalian harus mencontohi Mira. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mira itu hal yang sangat baik. Kita harus mengandalkan Tuhan. Mau belajar, berdoa, harus andalkan Tuhan. Ya. Dan saatnya Pak akan bacakan anak yang tidak naik kelas. Anak yang tidak naik kelas yaitu Sony. Sony berdiri, Sony. Sony berdiri.
Sony, Pak mau sampaikan kepada Sony, Sony tidak naik kelas karena nilai Sony tidak mencapai standar. Dan Sony, perhatikan Pak sini. Dan juga Sony kedapatan menyontek. Hah? Beta? Beta menyontek? Pak tahu dari mana? Sony, kamu jangan berbohong kepada Pak. Waktu ujian hari pertama, ketika Pak menegur Sony dan Randi, Randi datang kepada Pak setelah selesai ujian. Randi sampaikan bahwa Sony dan Randi bersepakat untuk menyontek. Tapi Pak terima kasih kepada Randi, karena Randi dia datang kepada Pak dan minta maaf dan tidak mau mengulanginya lagi. Tapi kamu Sony, kamu masih tetap menyontek. Paham kamu Sony? Paham Pak. Saya minta maaf Pak. Dan biar ini jadi pelajaran berharga buat saya Pak. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Sony kasih turun tangan. Sony, kamu sebenarnya anak yang hebat. Tapi karena sifatmu itu yang membuat kamu akhirnya tidak mau belajar. Bahkan kamu menyontek. Ingat Sony, kamu tahan kelas bukan berarti kamu tidak bisa meraih cita-citamu. Pak akan terus mendukungmu dan juga Pak akan selalu membimbingmu supaya kamu di tahun berikut bisa naik kelas dan bisa mendapat nilai tertinggi. Ya Sony ya? Ya Pak. Ya baik. Sony silakan duduk Sony. Ya, makasih Pak. Akhirnya anak-anak semua mendapatkan hasilnya. Ada yang merasa senang, puas, bangga, biasa-biasa saja, tapi ada juga yang merasa kecewa. Ya baik anak-anak, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom Pak. Sony menyadari bahwa ini semua karena kesalahannya dan juga karena ia tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Sony pun mau meminta maaf kepada Mira karena sudah melukai hati perasaan sahabatnya. Mira, mau pulang kok? Iya nih. Selamat ya Mira, lu jadi juara kelas. Beta malu dengan lu nih. Makasih ya Sony. Ya lu malu kenapa? Kok itu hari beta son bawa omong dengan lu, son mau bakan dengan lu. Terus son suka luna. Sonde apa-apa Sony. Biarpun lu sonde angkat beta sebagai lupu kawan, tapi beta tetap mau berteman dengan lu. Karena sebagai anak-anak Tuhan, ketong harus saling mengasihi. Sonde boleh marah, apalagi benci. Makasih ya Mira, lu son mau marah beta. BDW beta mau ikut sekolah minggu. Bisa kok? Itu lalu bisa Sony. Nanti minggu depan besi nggak panggil lu Iya, makasih ya Mira. Oh iya, lu jangan patah semangat Yakin siapa sih Tuhan Yesus tolong lu. Iya Mira, makasih. Betunggu hari Minggu. Akhirnya Mira dan Sony kembali bersahabat. Mira pun pulang ke rumah membawa kabar bahagia dan langsung menuju ke kamarnya untuk berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah berkati beta sehingga beta bisa dapat juara 1. Beta tahu ini semua karena Tuhan Yesus. Tuhan, ini sebagai beta punya karya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Walaupun ini sonde sebanding dengan Tuhan Yesus punya pengorbanan untuk beta, tapi yang beta lakukan semata-mata hanya untuk berkarya demi nama Tuhan. Tuhan tetap tolong beta dan tetap jaga beta. Amin. Iya, baik adik-adik. Bagaimana kisahnya tadi? Bagus kan ceritanya? Iya. Semoga cerita tadi boleh memberkati kita semua. Baik adik-adik, dalam kisah tadi diceritakan ada beberapa tokoh dalam cerita tadi. Yang pertama ada Mira, ada Sony, ada Randi, ada Dimas, ada Jamie, dan tidak lupa ada Pak Guru loh. Iya. Mira dan Sony itu adalah teman baik sejak kecil. Dan ternyata Sony itu anaknya nakal serta malas. Sedang Mira itu anaknya rajin dan baik sekali. Dia rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin belajar tentunya. Ya. Pada saat menghadapi ujian kenaikan kelas, itu Mira dia mempersiapkan diri dengan baik sekali. Dia belajar, dia berdoa, dan terlebih dia mengandalkan Tuhan saat ujian. Karena dia yakin, Mira ini yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati dia selama ujian. Iya. Dan ternyata benar kan? Mira berhasil dan memperoleh prestasi sebagai juara kelas. Pastinya dia naik kelas dong. Tidak mungkin kan dia tertahan kelas. Ya. Dan Sony yang begitu malas akhirnya meraih kegagalan dengan tidak naik kelas. Sony pun akhirnya bertobat setelah belajar dari kegagalannya, dari pengalaman yang dia lihat oleh Mira dan juga nasihat Pak Guru. Sony akhirnya juga minta maaf dan kembali berteman dengan Mira. Nah, isi Alkitab hari ini yang kita baca menceritakan Yesus setelah menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, dia kemudian membawa murid-muridnya keluar kota. Itu dekat Betania tentunya, dekat Betania sesuai bacaan Alkitab. Dan dia memberkati mereka, kemudian dia terangkat ke sorga. Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai murid-muridnya dan memberkati mereka. Dia menyertai murid-murid sampai kepada akhir zaman. Dan murid-murid itu berkarya terus dalam kehidupan mereka. Dan karya murid-murid itu apa adik-adik? Mereka berdoa di bait Allah, mereka memberitakan Injil, dan terutama mereka mengandalkan Tuhan selama mereka berkarya loh adik-adik. Nah, apa pesan Alkitab yang kita baca hari ini untuk kehidupan kita? Kita lihat dari keberhasilan Mira, kita pun akan disertai dan diberkati Tuhan apabila kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap karya kita, baik di rumah, baik di sekolah, di mana saja kita berada. Dengan cara kita rajin belajar, rajin berdoa. Kalau di rumah jangan lupa membantu orang tua. Iya. Karena itu pekerjaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Baik, kita sudah sampai pada akhir pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita masuk dalam ayat hafalan. Baik adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 20b. Kitab Matius pasal 28 ayat 20b. Silakan buka Alkitab dan kita baca sama-sama. Ya, yang sudah temukan, boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, ternyata ayat hafalan hari ini ada gerakannya loh. Ya, Kade disimpan Alkitabnya dulu ya.
Oke, ya kita mulai dengan gerakannya ya adik-adik. Kita mulai dari alamat, isi kembali ke alamat. Silakan ikut gerakan dari yang KD dibuat ya. Oke, Matius pasal 28 ayat B. Sekali lagi, Matius pasal 28 ayat 2. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Ya, gampang kan adik-adik? Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Oke, kita mulai dari alamat, isi, dan kembali ke alamat. Kita mulai, 1, 2, 3. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Iya, mantap adik-adik semua. Baik, kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan doa. Tapi sebelumnya, Kak Deni mau ingatkan untuk adik-adik semua agar tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, ya minimal 20 detik lah di air yang mengalir. Istirahat yang cukup, jangan lupa terus belajar, berdoa, baca Alkitab, dan bantu orang tua di rumah. Ya, kita akan berdoa, mensyukuri firman Tuhan hari ini, dan membawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Semua boleh ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pemberitaan Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk senantiasa sanggup dan mampu melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, agar terus berkarya dalam tuntunan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada dalam masa tanggap darurat COVID-19. Tuhan, kami sudah merasa jenuh, tapi kami percaya bahwa atas penyertaan Tuhan, pasti semua ini akan berlalu. Kami percaya Tuhan akan kembalikan kondisi kembali normal. Terima kasih Tuhan, memberkati para medis yang bekerja keras untuk merawat orang-orang yang sakit. Memberkati aparat keamanan, memberkati pemerintah, memberkati juga para pendeta, para majelis jemaat, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, pelayan PAR. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Baik, terima kasih adik-adik untuk ketenangannya selama mengikuti pemberitaan firman Tuhan kali ini. Sampai jumpa pada pemberitaan firman Tuhan di sekolah minggu depan. Shalom. Yeah. Masih ada sukacita adik-adik? Joy, 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 sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Kak Robi, Iya Kak Glenn, Kak Glenn mau tanya kepada adik-adik di rumah. silakan bertanya. Adik-adik, kira-kira adik-adik masih ingat tidak siapa yang juara kelas dan siapa yang tidak naik kelas di dalam drama tadi? Masih ingat tidak adik-adik di rumah? Kak Robi ingat tidak? Siapa ya? Teman-teman di belakang? Adik-adik pasti masih ingat. Coba tanyakan. Nah, benar sekali. Yang juara kelas adalah Mira. Dan yang tidak naik kelas adalah Sony.
Adik-adik, jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karobi yakin, adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti juga mencintai Tuhan Yesus. Sama seperti yang dilakukan oleh Mira. Oleh karena itu, Karobi ajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Musik kalah. Musik. Kerja buat Tuhan. Nah, semuanya. Kerja buat Tuhan, Selalu manis. selalu manis. Biar tikul salib. Biar pikul Tetap salib, manis. selalu manis. Ya. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan. Selalu manis. Selalu manis. Serahkan diri. Serahkan diri kepada Putar. Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi ke Allah. Kerja buat Tuhan, Selalu apa? selalu manis. Biar tikul salib. Biar pikul salib, Tetap manis. selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya Panggil Tuhan. dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri Putar, adik-adik. ke dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ya. Tarik napas dalam-dalam dan silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kak Glenn mau ajak kita semua untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan adik-adik ambil sikap doa yang baik, duduk yang sopan, dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, terima kasih atas pimpinan Tuhan Yesus kepada kami. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini dengan baik, dengan damai sejahtera dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah di minggu yang baru. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu bersama-sama dengan kami anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Dan Kak Robi mau ingatkan kembali kepada adik-adik untuk tetap berkarya bagi Tuhan. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online tanggal 31 Mei 2020 pukul 9 pagi. Betul. Adik-adik dapat menyaksikannya lagi melalui akun Facebook Gemit Jemaat Koinonia Kupang, dan jika adik-adik terlambat, adik-adik bisa menyaksikannya lagi lewat akun Par Gemit Jemaat Koinonia Kupang di akun YouTube. Betul sekali Kak Glenn. Lagu yang akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini adalah Kasihnya Seperti Sungai. Tapi Kak Glenn, lagu ini kita akan nyanyikan dalam 3 bahasa. Apa itu Kak Robi? Kita sampaikan kepada adik-adik di rumah. Yang pertama bahasa Indonesia. Yang kedua? Pastinya antara Timor atau Rote. Betul. Yang kedua kita nyanyikan dengan bahasa Timor. Dan yang ketiga kita nyanyikan dalam bahasa Rote. Kalau begitu Kak Robi pamit undur diri. Kak Glenn beserta kakak-kakak pelayan par lainnya juga pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kalan, musiknya Kalan. Kita sama-sama katakan kasihnya seperti sungai. Oke. Pakai gerakan ya adik-adik.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti Di hatiku. sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti Dimana? sungai di hatiku. Ya, bahasa Timur. Betul. Imanekan ole noel, Imanekan ole noel. Imanekan ole noel, Imanekan ole noel di aunekan. Sekali lagi. Imanekan ole noel, Imanekan ole noel, Imanekan ole noel di aunekan. Kita angkat pujian ini dalam bahasa Rote. Susue sama loe. Susue sama leole, susue sama leole, susue sama leole, nai audale. Susue sama leole, susue sama leole, susue sama leole.